Selamat berjumpa kembali bersama saya dari channel Serambi Religius. Semoga semua pemirsa, umat pendengar setia senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Saudari-saudara umat Allah yang tercinta, kaum muda, anak-anak, dan kaum remaja yang dicintai Tuhan. Mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita pada hari Selasa 17 November. Oleh Gereja Katolik dirayakan pesta wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Saudari-saudara umat Allah yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan selalu berkarya di dalam gerejanya. Namun karena kadang-kadang keegoan dan kerapuhan manusiawi sehingga kita sulit melihat bahwa ada karya Tuhan di dalam diri gereja. Dan sesungguhnya kurang menyadari hal semacam itu sudah dialami oleh gereja pada zaman Rasul Yohanes. Yohanes mengajak umat beriman untuk memberi kesempatan kepada Roh Kudus, dan sekiranya umat beriman menyadari dengan penuh keyakinan bahwa apapun masalah, apapun problematika kehidupan, sekecil sekalipun, pasti ada karya Tuhan bekerja di dalamnya itu. Sementara dalam bacaan Injil Lukas akan kita dengarkan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kisah tentang Zakheus ini sangat inspiratif dan menginspirasi kehidupan umat beriman, khususnya sadar akan pentingnya sakramen tobat. Sakramen tobat adalah salah satu sakramen
yang kurang laris di pasaran gereja Katolik. Bahkan di suatu keuskupan, pernah dalam pertemuan para imam bersama dengan Bapak Uskup, seorang imam yang memiliki latar belakang pengetahuannya yang sangat luar biasa, berdiri dan bertanya kepada Bapak Uskup. Beliau bertanya demikian, "Yang mulia Bapak Uskup, melihat realitas kehidupan umat dewasa ini, kecenderungan orang untuk tidak mengaku dosa sangat tinggi. Boleh jadi hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang notabene berbeda gereja." Bapak Uskup langsung marah, berang, dan bertanya kepada beliau, "Saudara seorang pastor Katolik?" "Ya, Monsinyur." "Saudara seorang mantan dosen yang memiliki latar belakang teologi yang tinggi. Kok bisa berbicara demikian?" Pastor itu langsung tertunduk dan semua imam pun hening sejenak. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, bagaimanapun juga sakramen tobat itu mengajak setiap orang untuk terus-menerus mencari Tuhan Yesus. Sadar akan kelemahan dan kerapuhannya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau memang begitu banyak orang yang sedang antri mencari dan berdekatan dengan Tuhan Yesus, silakan mencari jalan lain. Bisa saja janjian dengan pastor, entah di pastoran atau di kapel pastoran, entah di gereja. Anda bisa mencari solusi untuk mengungkapkan dosamu itu. Dan ingat, pastor hanyalah perantara di dunia dan disampaikan kepada Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada Allah Bapa. Lihatlah Sakeus. Sakeus benar-benar menyadari diri sebagai orang pendek. Tetapi juga dia menyadari diri bahwa dia adalah orang berdosa. Maka dia tidak pernah menyadari diri atas kependekan fisiknya. Dia datang mencari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lewat, memasuki kota Yeriko, dia berjalan melintasi kota itu. Sakeus datang juga mencari Tuhan Yesus. Dan ketika begitu banyak orang, dia kesulitan. Yang paling penting bagi dia adalah melihat dulu Tuhan Yesus itu. Kalau saya sudah melihat, tentu karena berdasarkan iman saya. Imanlah yang menghasilkan penglihatan saya. Maka yang saya cari itu pasti Tuhan Yesus. Dipanjatlah pohon ara itu. Dan ketika Tuhan Yesus lewat, dia melihat ke atas. "Hai saudara Sakeus, segeralah turun. Aku akan mengunjungi rumahmu juga." Sakeus terkejut, langsung lompat dari pohon ara itu menuju tanah dan mengantar Yesus menuju ke rumahnya. Dan saudara-saudariku yang terkasih, pohon ara itu entah dia dulu itu pohonnya atau tidak, tetapi sampai saat ini kalau kita berziarah di daerah Yeriko, kita akan melihat pohon ara itu dan disebut dengan nama pohon Sakeus. Dan di depan pohon itu berjualan begitu banyak benda-benda rohani, dan yang menjual adalah saudari-saudara kita yang beragama Yahudi dan agama Islam. Sungguh toleran dan luar biasa. Ketika Maria Yesus dan Sakeus sampai di rumah, semua orang masih komentar juga. Kok dia makan di rumah orang berdosa? Sakeus langsung berdiri dan mengatakan, "Tuhan Yesus, aku akan segera kembalikan sekiranya apa yang saya terima selama ini adalah hak milik orang lain."
dan yang kuperas akan kukembalikan. Sungguh luar biasa. Maka sesungguhnya adalah saudari-saudaraku yang terkasih, keselamatan telah terjadi atas rumah itu, atas diri Zakeus beserta seluruh penghuninya, karena niat baik mendapatkan pengabulan dari Allah yang Maha Kuasa. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kita semua orang berdosa. Silakan mencari Tuhan Yesus dengan berbagai jalan apapun. Tempuhlah jalan itu dan ungkapkanlah segala keluh kesah, segala noda dan dosamu, dan Tuhan akan mengatakan, saudara, dosamu diampuni dan keselamatan terjadi pada dirimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.